maka sertifikat tidak dapat diproses. Apabila pada post-test pertama mendapatkan nilai di bawah 55, maka diberikan kesempatan maksimal 2 kali untuk melakukan tes ulang dengan batas waktu 1 kali 24 jam keesokan harinya setelah post-test pertama dilakukan. Wajib mengisi evaluasi kelas dan memberikan rate serta ulasan yang dapat diakses di kitabelajar.id jika pembelian voucher di Pijar Mahir dan melalui histori transaksi jika melakukan pembelian voucher melalui akun aplikasi Tokopedia. Apabila ulasan rating tidak diisi, maka sertifikat tidak dapat diproses atau akan di-hold. E-sertifikat akan diproses maksimal H+7 setelah periode post-test selesai, dan e-sertifikat tidak dapat dicek di dashboard prakerja.go.id. Apabila e-sertifikat belum tersedia di dashboard prakerja, Bapak Ibu dapat konfirmasi ke marketplace tempat membeli voucher pelatihan. Untuk layanan operasional kelas Binus Center, itu buka Senin sampai dengan Jumat, pukul 9 pagi sampai jam 6 sore. Hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional, layanan operasional tidak aktif. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita mulai, tolong Bapak Ibu yang belum menggunakan nama lengkap, ganti menggunakan nama lengkap sesuai yang terdaftar pada pelatihan untuk keperluan absen. Terima kasih, selamat belajar. Waktu dan tempat, saya persilahkan pada Bapak Adrian. Bapak Adrian. Tunggu sebentar ya, kawan-kawan. Kalau teman-teman ada pertanyaan sebelum mulai, silakan tanya di chatroom. Memang belum ada suara, apakah sekarang terdengar? Bagian jadwal ya, sebentar. Tolong ditunggu ya, 5 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan saja di chatroom. Halo, selamat sore semua. Selamat siang semua. Halo Kak Adrian. Ya. Halo Joshua, apa kabar? Baik. Udah bisa Gimana? mulai? Sudah buka kelas kamu? Halo? Ya, sudah buka kelas. Sudah. Ini udah Oke. pada nunggu Kak Adrian. Siap. Silakan, boleh langsung ke saya. Iya, oke. Mm-mm. Silakan Pak Adrian. Oke, halo semuanya. Selamat datang di kelas Binus Center, kelas prakerja. Nah, wah ini lumayan juga nih hari ini ya. Ada 74 partisipan nih. Ya, oke. Nanti untuk sementara kalau memang misalnya kurang nyaman atau gimana, ya video boleh di off ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi misalnya kalau nanti misalnya untuk biar lebih jaringannya biar stabil gitu ya, nggak terlalu berat, videonya boleh di off ya. Terus kemudian ini juga ya yang jelas di mute ya, biar nggak terlalu bising juga gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai warna nih. Ya, warna kaitannya dengan program Adobe Photoshop ya. Mungkin ada beberapa dari bapak-bapak ibu-ibu yang sudah pernah pakai Adobe Photoshop ya, mungkin ada beberapa juga yang belum pernah pakai sama sekali. Ya, jadi hari ini
kita akan coba nih untuk membicarakan mengenai warna ya. Jadi warna sendiri itu ada apa sih, kenapa sih warna jadi begitu penting gitu ya di dalam dunia desain grafis gitu ya. Kemudian apa fungsinya dari warna tersebut gitu kan. Terus kemudian sifat-sifat warna ya. Oh ya, untuk pertemuan ini kita ada 2 sesi ya. Jadi hari ini dan besok. Ya, jadi nanti kalau hari ini itu kita akan ngebahas sedikit tentang teori warna ya, kemudian kita masuk ke Photoshop. Ya, besok kita akan benar-benar untuk ini ya, apa namanya, praktek ya, praktek di Photoshop-nya gitu. Jadi diusahakan yang hari ini hadir ya besok hadir lagi gitu kan. Itu karena tapi ini waktunya terbatas ya. Jadi waktunya tuh nggak lama gitu. Nggak bisa setiap saat, misalnya kok nggak salah cuma 22 hari deh. 22 hari itu waktu untuk melihat ini. Jadi setelah 22 hari materi ini nggak bisa dilihat gitu kan. Ya paling nanti bisanya DM ke Instagram saya gitu ya. Nanyain, Pak, materi kemarin gimana ya? Saya mau ada pertanyaan nih soal ini, soal itu gitu. Nggak apa-apa, nanti aku share Instagramku ya. Gitu. Ya, jadi bahasan kita kali ini adalah color management dalam media digital. Sengaja tidak saya tekankan di Photoshop gitu ya, karena ini bisa buat yang lain gitu kan, nggak cuman Photoshop aja gitu kan. Mungkin nanti kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ada yang lagi pengen usaha nih, misalnya bikin apa gitu, mungkin boleh dilihat lagi gitu ya logonya, dilihat lagi publikasinya, kira-kira warnanya udah sesuai belum? Kira-kira warnanya udah cocok belum? Gitu. Jangan sampai kita salah warna gitu kan, karena bisa fatal gitu kan. Sepertinya sih sepele gitu, alah cuma warna doang. Paling warna tuh apa sih gitu kan. Tapi kalau misalnya ini salah pilih ya, salah pilih, itu agak susah loh, karena orang itu kan biasanya melihat gitu kan warnanya, dan kemudian dari penglihatan itu kemudian dia merasakan gitu kan. Nah, dari merasakan itu bisa kita teliti, kita analisis gitu kan. Apakah warna ini cocok apa tidak gitu kan, sesuai tidak gitu kan. Jangan sampai nanti ada kesalahan dalam pemilihan warna ya. Nah, ini ada salah satu contoh ini ya, contoh produk. Kemudian ada salah satu contoh publikasi juga ya. Yang di sebelah kiri ini adalah Kitel. Ya, kemudian di sebelah kanan ini adalah apa namanya, produk minuman ya. Nah, jelas ini menarik sih kalau dari sisi desain ya. Dari sisi desain ini menarik karena warna yang digunakan juga sangat sangat apa namanya, playful ya, playful. Jadi dinamis banget gitu kan, dinamis banget. Nah, ini pemilihan warna ini juga nggak sembarangan ya, nggak cuma sekedar wah aku suka warna, kesukaan warnaku tuh adalah hijau gitu misalnya, udah aku pakai warna hijau gitu, nggak kayak gitu. Aku suka warna biru gitu, ya udah pakai warna biru, nggak. Tapi ini memang ada ininya ya, memang ada teorinya gitu kan, ada teorinya, jadi nggak sembarangan. Tapi bagaimana ini memilih ya, bagaimana ini memilih, ini ketemu apa ya, nanti kita akan bahas di sini dan ya. Tapi aplikasiannya itu tetap menarik gitu kan, untuk di produk, kemudian di uploading di Instagram gitu ya, kemudian untuk kartu nama semuanya. Ya, jadi warna ini betapa bisa membuat sebuah desain itu terlihat sangat apa ya, sangat menarik gitu kan, sangat menarik kayak gitu ya. Dan memang kalau kita tidak terbiasa mendesain gitu ya, mungkin akan agak susah gitu untuk menentukan warna. Untungnya ya di internet itu sudah banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk meminimalisir kesalahan dalam memilih warna ya. Jadi nanti ada 3
aplikasi 3 website ya yang saya rekomendasikan untuk membantu kita ya desainer atau non desainer untuk memilih warna ya. Jadi ini akan lebih gampang lagi ini gitu ya. Nah, kemudian ini ada juga ini apa namanya contoh uploading Instagram ya. Jadi uploading Instagram. Jadi ini kenapa ini saya ambil ya? Karena warnanya cukup mewakili desain yang lumayan boleh dibilang baik ya, gitu. Jadi warnanya tidak terlalu ramai ya dibandingkan dengan yang tadi, warna tidak hanya menggunakan warna hijau toska ya, kemudian warna putih ya dan mute gitu kan. Jadi warna-warna yang nggak terlalu cerah gitu kan. Dan itu sudah cukup. Tapi permainan layout-nya membuat si upload Instagram ini atau layout Instagram ini terlihat menarik gitu kan, terlihat konsisten, terlihat terlihat apa ya, terlihat tidak tidak sembarangan gitu kan. Jadi ini membuat si warna ini menjadi semakin penting. Kenapa harus kita pelajari gitu warna itu ya, salah satunya itu membuat satu persepsi konsistensi di dalam audiens gitu kan. Sehingga audiens itu punya pemikiran bahwa oh iya ya warna si merah itu cenderung dengan si ini nih gitu kan. Atau misalnya warna hijau gitu kan. Starbucks misalnya, hijaunya ya hijaunya kayak gitu. Gojek itu ya hijaunya kayak gitu. Grab hijaunya kayak gitu. Jadi masing-masing itu punya punya kekhasan sendiri-sendiri dan itu tidak langsung orang paham gitu ya. Tapi itu harus terus-menerus dikasih tahu gitu kan kepada si audiens, kepada konsumen gitu kan. Kita membuat yang namanya public awareness bahwa birunya BCA tuh ya begitu gitu. Kalau di sini warnanya lebih 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 luas lagi gitu kan. Kalau tadi warnanya dia apa namanya hampir sama gitu ya. Nah, kalau ini dia beda-beda. Ya, beda-beda semuanya. Tapi walaupun kita nanti akan belajar teori-teorinya gitu ya, tapi sebenarnya kembali lagi kepada kita sebagai desainer gitu kan. Kita sebagai yang mengupload warnanya gitu kan. Ini kira-kira tidak hanya cocok di kita gitu kan, tapi juga bagaimana caranya warna ini bisa diterima di umum gitu kan dan tidak tidak salah warna seperti itu. Ya, gitu. Nah, ini adalah definisi warna ya. Jadi definisi warna itu adalah ya jika ada pertanyaan langsung aja ditanyakan di fitur chat ya. Jadi nanti kalau sudah selesai materi aku akan kasih kasih apa akan jawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Color is visual sensation that involves three elements ya. Dan ini sudah apa ya sudah baku lah seperti itu gitu kan. Hanya ada 3 unsur untuk melihat warna itu gitu kan. The light source, object, kemudian viewer. Ya, light source itu berarti sumber cahaya. Ya, sumber cahaya itu bisa macam-macam. Ada lampu, kemudian ada matahari, ada apa namanya? Ya, lampu, matahari, pokoknya cahaya lah ya. Itu kan. Kemudian ada objek, ya, objek itu yang dia akan memantulkan si cahaya, si warna tersebut dari cahaya. Dan kita sebagai viewer, gitu kan. Kalau salah satu tidak ada ya kita tidak bisa melihat warna gitu kan. Ada objeknya, nggak ada cahaya ya kita nggak bisa melihat juga. Gitu kan. Itu ya. Jadi bagaimana prosesnya? Ya, pertama cahaya ada pada objek, kemudian spektrumnya diserap sebagian objek, sebagian lagi dipantulkan. Ya, maka mata menangkap spektrum yang dipantulkan dari objek. Ya, kemudian retina mata mengidentifikasi warna ke otak. Oh, ini merah. Oh, ini biru. Oh, ini kuning gitu ya. Nah, baru kemudian nanti akan terlihat sesuai. Jadi sedemikian apa ya, sedemikian eh, kompleksnya proses tersebut itu hanya sepersekian detik gitu kan. Sepersekian detik sehingga otak kita bisa langsung nangkap. Oh iya ya, ini nih warnanya ini nih gitu. Ya, itu adalah bagaimana warna terlihat. Nah, sebelumnya memang banyak ini ya, banyak percobaan-percobaan gitu ya, kayak misalnya Aristoteles gitu ya. Kayak segala macam itu dia banyak banget percobaan-percobaan untuk membuat warna ini jadi terlihat seperti itu ya. Nah, kemudian kita
setelah tahu bahwa warna itu bagaimana bisa terlihat, kita juga belajar fungsi warnanya gitu kan. Jadi namanya memang seharusnya seperti itu ya, kayak warna kayu ya berarti coklat, warna rambut hitam ya, untuk mengenali kitanya gitu kan. Warna daun itu ya hijau gitu kan. Jadi kita mengenal warna itu sesuai dengan fungsi alaminya ya, naturalnya. Warna batu ya abu-abu hitam kayak gitu-gitu ya. Langit gitu kan biru gitu. Jadi kita tahu nggak ya, kalau misalnya pada saat kita kecil gambar gitu ya, kan kalau biru warna langitnya gitu ya, warna langitnya biru gitu misalnya, atau hijau, jangan, langit itu warnanya biru. Jadi kita mengenali itu sebenarnya ya, dan itu juga akhirnya membuat kita punya preferensi warna ya terhadap sesuatu gitu. Misalnya ya sama kayak pantai gitu kan, warnanya biru, padahal sebenarnya kalau kita lihat pantai itu warnanya apa gitu kan, agak-agak gelap-gelap gitu kan, karena dalam gitu kan, cenderung ke hitam malah gitu kan, semakin dalam lautnya gitu kan. Kayak waktu kecil juga kita kadang suka apa namanya dikotakan gitu kan, kayak misal laki-laki warnanya biru lah atau hitam gitu, sementara yang perempuan warnanya pink gitu kan. Jadi itu kayak di kotak-kotakan gitu. Jadi semacam semacam fungsinya seperti itu gitu kan. Padahal ya enggak juga. Atau kalau kita sudah gede, kita mau pakai pink gitu ya, cowok pakai pink ya kenapa tidak gitu kan. Paling nanti orang lihat, wah ini pakai pink nih gitu kan. Jangan-jangan gitu. Tapi ya it's okay gitu, karena preference warna tersebut gitu. Kita tahu bahwa dari kecil itu warna pink itu emang buat perempuan misalnya kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi pembeda. Ya, jadi fungsi pembeda itu biasanya kita paling gampang kenali di supermarket. Ya, kalau di supermarket itu biasanya kita ngebedain produk A dengan produk B ya, atau misalnya kita ngenalin misalnya produk yang rasanya stroberi dengan produk yang rasanya jeruk gitu misalnya, itu ada dari warnanya gitu kan. Stroberi warnanya merahnya beda lah gitu ya. Kemudian jeruk itu warnanya kuning gitu misalnya, lemon misalnya. Ya, atau hijau mint gitu ya. Jadi ngebedain sebenarnya. Nah, ini jadi satu hal yang penting juga apabila bapak-bapak, ibu-ibu punya usaha gitu ya, UKM gitu misalnya gitu ya. Terus banyak juga ininya apa namanya produknya gitu misalnya ya. Ada seblak, ada cemilan ini, cemilan itu, cemilan ini gitu. Nah, usahakan untuk membedakan warnanya. Gimana caranya? Pertama dari bungkusnya, kemasannya. Ya, atau label apa gitu yang warnanya berbeda, itu sudah cukup membantu. Dan kita juga mengetahui bahwa pengorganisasian itu berawal dari situ sebenarnya. Jadi kita terlihat lebih rapi lah gitu kan. Kayak gitu. Ya. Dan bisa membuat kita lebih gampang juga gitu, misalnya yang namanya gitu ya, kita harus cari-cari buka-buka catatan dulu gitu kan, dan itu sangat time consuming gitu ya. Nah, selanjutnya adalah fungsi isyarat ya, ini untuk mengkomunikasikan sesuatu yang penting ya. Apakah itu misalnya di traffic light gitu ya, kita tahu kalau merah itu berarti harus hati-hati, berhenti, stop, warning ya, sesuatu yang harus caution ya, kemudian kuning itu hati-hati ya, atau sesuatu yang sudah mendekati batas ya, kuning. Kemudian hijau itu berarti free to go, jadi boleh, udah bebas lah, beres lah gitu kan, kayak gitu, atau bisa jalan lah misalnya. Jadi warna merah, kuning, hijau itu cukup apa ya, sebagai warna universal gitu kan di seluruh dunia, dan kita tahu gitu kan, kita nggak perlu ada tulisan merah itu adalah warning atau apa, kemudian kuning itu hati-hati, kemudian hijau itu oke gitu ya, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu sangat apa ya, sangat 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 penting juga gitu, kita memahami fungsi warna ini gitu ya. Jadi fungsi alamiah, kemudian fungsi pembeda, kemudian ada fungsi isyarat ya. Nah, selanjutnya ini ada fungsi psikologis ya. Fungsi psikologis itu adalah fungsi dari warna ya, yang bisa membuat mood seseorang gitu ya, membuat sesuatu itu menjadi lebih lebih apa ya, misalnya di rumah sakit gitu ya. Warnanya itu dia cenderung ke putih karena steril ya, bersih gitu ya. Kemudian biru itu juga lambangnya obat gitu ya, kayak gitu. Terus bisa juga kalau kita membuat misalnya
gambar hitam gitu ya, dark gitu ya, itu juga menandakan bahwa mungkin suasana mood kita, hati kita lagi nggak enak gitu misalnya gitu. Itu kalau kalau cewek biasanya lebih ke bajunya sih gitu ya. Misalnya hari ini bajunya cerah-cerah gitu ya. Wah, ini nih apa namanya, suasana hatinya lagi enak nih, lagi bagus nih gitu kan, kelihatan. Terus kalau misalnya pakainya hitam-hitam gitu ya, pakainya hitam-hitam gitu, wah ini pasti lagi bete nih gitu. Jadi kalau kita mau mau ngobrol sama cewek gitu ya, kita lihat aja bajunya hari ini apa gitu kan. Kita lihat hari ini bajunya apa. Nah, kemudian dari situ kita bisa bisa paham nih, oh ini kira-kira ini nih gitu, lagi bete nih gitu. Oh ini lagi seneng nih hatinya nih gitu kan. Jadi kita bisa lihat dari situ gitu kan. Jadi udah tahu pakai hitam-hitam, dibecandain lagi gitu kan. Jadi malah tambah berantem. Nah, sebenarnya dari situ sih bisa kita kita lihat gitu. Walaupun itu tidak jaminan ya, tidak jaminan bahwa uh, apa namanya, ini menandakan itu gitu ya. Ini Starbucks, ada Facebook, Coca-Cola, Pepsi, ya itu warna-warnanya seperti itu. Nah, sama juga nanti kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu punya logo, ya usahakan itu punya warna logonya, warnanya apa gitu, ya. Dan nggak perlu harus banyak gitu. Misalnya 5 warnanya, wah itu kebanyakan juga. Cukup satu atau dua lah. Ya di sini ini semuanya satu nih. Starbucks hijau-hijau. Kemudian Facebook juga biru. Coca-Cola ya merah. Ya Pepsi ya paling dua, tiga lah paling, putih, merah sama biru. Ya, tapi warna logo itu cukup satu aja, jadi nggak harus terlalu banyak juga. Repot nanti kita masalahnya kalau kebanyakan logo-logonya, warnanya gitu kan. Ya, jadi fungsi identitas itu. Jadi orang udah tahu gitu. Kalau ini misalnya kita hilangkan logonya, kemudian kita tinggal warnanya aja, orang tetap akan tahu gitu. Bagaimana sih kita mengenali uh, Gojek dengan Grab gitu misalnya gitu kan, dari jauh ya kita lihat ijonya kayak gimana, beda itu ijonya walaupun sama-sama ijo ya. Itu jadi itu adalah fungsi yang beda ya untuk identitas identitas brand ya itu. Nah, oh ya, untuk logo kita kebetulan juga ada kelas juga yang membahas tentang logo ya, menggunakan Canva. Jadi ini sebenarnya satu rangkaian ya, ini ada ngebahas kita tentang warna, kemudian kita ada ngebahas itu tentang logo, kemudian ngebahas lagi tentang tipografi. Ya, tipografi buat yang belum tahu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang huruf. Jangan ketukar sama fotografi. Kalau fotografi itu ya tentang foto. Kalau ini tentang huruf, bagaimana sebuah huruf itu terlihat. Ya, kemudian akan ada kelas lagi tentang layout brosur di ya. Jadi ini keempat kelas ini nih kalau misalnya bisa ikut semuanya, wah itu ini sekali ya, sangat keren sekali karena banyak ilmu-ilmu di situ yang bisa kita manfaatkan gitu ya, terutama kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu punya usaha di kala pandemik ini ya, gimana caranya usahanya itu biar terlihat profesional gitu ya, tanpa tanpa harus misalnya harus desainer gitu ya, desainer gitu kan, karena kalau desainer kan mahal ya gitu ya, minimal kita bisa bikin sendiri lah gitu kan, walaupun tidak tidak apa namanya secanggih desainer papan atas, tapi minimal proper gitu kan, minimal bagus ininya gambarnya ya, logonya seperti itu ya. Jadi ini adalah fungsi identitas. Nah, kemudian adalah fungsi estetik ya. Fungsi estetik itu lebih kepada fungsi yang ditekankan untuk terlihat secara visual menarik ya. Jadi menarik di situ. Jadi kemudian kita salah pilih warna ya ini berabe nih ya. Jadi psikologi warna itu nanti bebas lah ya sebenarnya ya, mulai dari mana aja gitu. Tapi kita mulai dari warna merah aja dulu deh ya. Jadi warna merah ini ya siapa sih yang nggak tahu warna merah, dan siapa yang nggak suka warna merah. Ada beberapa sih yang nggak suka warna merah ya. Jadi warna merah ini melambangkan misalnya dia hasrat ya, hasrat pemberhentian, amarah, perkelahian ya, cinta, berani, kuat, hangat ya, tanda peringatan, darah, sesuatu yang yang api ya gitu ya, api gitu, sesuatu yang hangat gitu. Nah, ini juga bisa merah ini digunakan untuk membangkitkan rasa lapar
Ya, jadi kalau misalnya kita ngelihat ada Pizza Hut, kemudian ada Dunkin Donut, sorry bukan Dunkin Donut, ini apa namanya, Burger King, ya itu pasti ada warna merah. KFC, ya mungkin di chat aja kira-kira warna merah apa lagi makanan yang menggunakan warna merah, ya yang bisa diiniin. Itu juga mereka biasa menggunakannya warna merah gitu kan. Untuk apa? Biar itu membangkitkan pertama rasa ingin tahu, kedua itu rasa lapar gitu kan. Jadi kalau misalnya di sebuah restoran gitu ya, kemudian eh, dindingnya dicat warna merah gitu ya, itu secara psikologi itu akan membangkitkan rasa lapar gitu ya. Jadi itu salah satu kegunaan dari warna merah sebenarnya. Ya, gitu. Nah, selanjutnya ini ada warna kuning ya. Jadi warna kuning itu dia kegembiraan, kecerdasan, peringatan, ya, bersinar, ya, shiny, pengecut, kemudian young, muda, ya. Dan ini juga juga menenangkan sebenarnya warna kuning ini. Jadi kalau di rumah sakit itu kalau misalnya salah satu ruangannya dicat warna kuning gitu ya, itu menjadi lebih tenang, lebih ease gitu kan. Jadi sesuatunya tuh lebih gampang gitu. Enggak, kalau kita kan biasa di rumah sakit kan tegang gitu ya, senewan, apalagi zaman-zaman sekarang nih gitu kan. Kayak kayak gini nih, wah itu sangat ini sekali gitu kan, sangat menegangkan sekali gitu ke rumah sakit. Jadi bisa di ini ya, salah satu ruangannya dikasih warna kuning gitu ya, kemudian itu akan menjadi lebih tenang gitu kan. Dan warna kuning ini sesuatu yang segar gitu kan ya, kuning. Jadi kayak jeruk gitu misalnya gitu. Ya semacam-macam itu ya. Itu jadi nah warna kuning ini juga warna yang kalau di dalam desain itu agak susah dikombinasi, pokoknya warna-warna gelap lah, tapi kuning ketemu biru nggak ketemu ya, kuning ketemu merah jadinya kontras banget gitu. Jadi diperhatikan ya, kayak kuning ini, walaupun ini kuning ini dia warnanya cukup kuat ya. Jadi kalau di dalam dunia desain itu, kalau saya menyebutnya ada warna aksen dan ada warna ambient ya, warna dominan. Ya, warna aksen itu adalah satu warna yang kuat tapi porsinya sedikit. Sementara kalau warna dominan itu warnanya keseluruhan ya, dan dia tidak perlu kuat gitu. Tapi orang bisa dengan cepat menangkap ini warnanya keseluruhannya apa ya, gitu kan. Oh, warna keseluruhannya ini. Gitu kan. Jadi itu dia bisa dengan cepat menangkap itu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya tuh dari Wenti. Jadi tahu kenapa Realme pakai warna kuning dengan jargon ya itu. Ya, nanti kita baca ya. Oke, jadi itu. Jadi memang apa namanya? Ya itu salah satu penyebab ya, salah satu penyebab kenapa produsen-produsen itu menggunakan warna kuning. Ya anak-anak udah biar gampang gininya kan. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada warna hijau. Ya, jadi warna hijau itu adalah lambang dari kesuburan, ya, kesegaran, sejuk, ya, menenangkan, alami, uang, kesehatan, sukses, tumbuh, ya, sesuatu yang fresh gitu ya. Dan ini penting banget gitu ya, karena hijau itu kayak semacam warna yang netral gitu kan, dia bisa masuk ke mana-mana gitu kan, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lagi capek apa segala macam gitu ya, kemudian cari yang seger-seger ya warna hijau gitu kan, makanya disarankan kita ada kegiatan luar ruang ya, misalnya kayak naik gunung, camping gitu ya, agar kita bisa dapat hijau-hijau ya, itu menyegarkan gitu kan. Walaupun sekarang agak susah jalan-jalan keluar, tapi minimal kalau kita lihat rumput aja ya, itu udah tenang gitu kan ya. Dan hijau ini juga bisa dipadu-padankan dengan hitam ya gitu. Nah, warna hijau ini juga bisa kita pakai itu untuk kesehatan ya. Jadi di kesehatan itu biasanya warnanya ada hijau-hijau juga ya. Ruang operasi itu dia cenderung ininya ke hijau juga gitu ya. Dan itu karena dia lebih apa ya? Lebih tenang gitu ya, menenangkan, relax gitu kan, kayak gitu. Jadi nggak tegang kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dalam pengen mau suasana tenang, kita pakai baju hijau itu juga
juga bisa menenangkan diri gitu kan, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita ada biru. Wah, ini biru ini, jadi warna biru ini tidak cocok makanan. Karena kenapa? Kebanyakan warna biru ini banyak digunakan untuk obat. Jadi kalau kalian atau bapak-bapak, ibu-ibu punya produk makanan gitu ya, terus kemudian dikasih logonya warna biru, itu ya nggak cocok banget gitu kan. Karena biasanya ini untuk medical, untuk obat gitu cocok gitu kan, segala macam. Dan ini menurunkan nafsu makan juga gitu kan, karena biru itu. Ya, makanya disebutnya warna korporat. Hijau ada, tapi juga mematikan kalau lihat ular hijau. Iya. Ya kalau ular sih hijau memang terkenal berbisa ya. Warna cerah ya sebenarnya, bukan hijau aja tapi warna cerah. Ya, begitu. Jadi ini apa namanya, warna biru ini gitu ya. Jadi kalau misal bapak-bapak atau ibu-ibu kebetulan punya klien pengen bikin usaha, lihat dulu usahanya apa, kemudian kita baru bisa pilih warnanya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada warna ungu. Ya, ini warna mewah ya, janda. Ya, kebijaksanaan, kerohanian, imajinasi. Ya, jadi ini juga bisa warna spiritual ya. Jadi kalau zaman dulu itu kalau kita ingat ada film Harry Potter, kemudian film-film yang ada penyihir-penyihirnya ya, The Wizard gitu. Biasanya dia kayak Merlin gitu ya. Biasanya jubahnya dia warna apa? Warnanya ungu. Gitu ya. Karena dia untuk wisdom, untuk kebijaksanaan gitu kan. Kenapa warna ungu dikaitkan dengan janda? Ini stereotip ya sebenarnya, dan itu mungkin hanya terjadi di Indonesia gitu kan. Karena ini kembali kepada kultur budaya kita gitu kan. Karena benernya kalau mau tahu kenapa disebut warna janda. Janda itu kan ya sendiri nggak ada pasangannya. Sama ungu itu juga susah dipasangin. Ungu itu warnanya agak-agak apa namanya, agak-agak susah dipasangkan deh gitu kan. Mau ketemu apa? Mau ketemu hijau nggak cocok. Mau ketemu kuning nggak cocok. Paling dia bisa dipasangin cuma dengan hitam. Ya. Kalau dipasangkan dengan coklat, justru malah jadinya dia elegan banget. Jadi sangat ini ya, jadi sangat terlihat hal gitu. Coba aja warna ungu. Kayak bruri itu kan coklat itu warna ungu ya. Ketemu putih kan dia. Gitu, sesuatu yang kenapa warna ungu itu mewah gitu ya, bukan gold gitu. Nah, ya itu sebenarnya lebih kepada stereotipnya kita sih gitu kan. Jadi warnanya tuh karena unik ya, warna ungu gitu ya. Purple itu warnanya ungu ya. Jadinya dia kayak bener-bener spesifik gitu, warna unik gitu, sehingga akhirnya bisa dikaitkan. Ya. Ya. Jadi warna oranye ini dia ke kreativitas, kemudian keceriaan, kehangatan, kehidupan, energi, ya, kecerdasan, ya, kecerdasan. Jadi kalau kita mau anak kita gitu misalnya gitu ya, lagi belajar gitu, ruang belajarnya tuh diwarnain warna oranye gitu kan. Jadi oranye, warna oranye itu dia akan lebih gampang menerima pelajaran gitu kan. Jadi kan sekarang lagi ini nih, lagi online learning nih gitu kan. Mungkin kalau yang punya anak gitu ya udah dicat aja gitu ruangannya gitu kan, warna oranye. Karena nggak mungkin kalau di sekolah kita cat, itu kan kelas umum ya. Bisa-bisa ntar kita dimarahin gitu kan sama kepala sekolahnya gitu. Tapi kalau di rumah-rumah kita cat aja gitu kan. Nah, itu apa namanya? Oh iya. Oh iya, maaf ya, ada tukang susunya masuk ya. Iya, di sini ramai soalnya, jadi makanya banyak ininya, banyak iklannya. Banyak iklannya. Ya, gitu. Oh, tapi hebat juga ya si tukang susu itu bisa masuk ya. Sensitif juga ininya, earphone-nya. Ya. Begitu. Ya, jadi oranye itu apa namanya? Energi ya. Terus nah makanya kenapa Binus Center ini juga warnanya ungu ya. Senternya itu karena menunjukkan kecerdasan itu. Ya. Gitu. Nah, ini putih ya, abu-abu kemudian hitam, ini dijadikan satu
Ya, ini dijadikan satu karena putih, abu dan hitam itu kalau saya pikir itu nggak terpisah gitu kan, karena dia masing-masing bisa ada putih, ada abu-abu, kemudian ada hitam. Ya, jadi itu satu deret lah gitu kan. Kalau nggak putih ya abu-abu, kalau nggak hitam. Gitu. Ya, ini tukang susunya dia nggak mau pergi sebelum ada yang beli. Ya karena nggak ada yang beli, makanya tukang susunya tetap nyala dia. Ya, mohon maaf ya. Ini kalau kita belajar home learning atau e-learning itu ya memang begini kondisinya. Jadi mungkin harus dimaklumi ya. Tidak hanya sinyal, tapi juga suara. Ya, tidak hanya sinyal, tapi juga suara yang banyak masuk gitu kan. Saya waktu itu pernah juga lagi ngajar juga, itu di belakangnya orang lagi berantem, rame, ya. Dan itu karena sudah bentuknya sekitar 50 orang, saya udah nggak bisa ngetrace tuh, ini yang mana gitu ya, siapa gitu ya. Kayak gitu. Jadi memang elegan, mahal, ya, mewah, ya. Tapi ini di sini lebih banyak ke negatif-negatifnya, gitu ya. Kejahatan, kerahasiaan. Ya, itu kira-kira. Tidak juga sih kalau hitam. Hitam ya hitam. Justru putih. Putih itu awalnya dia kalau kebanyakan warna di ini jadi putih, ya kalau diputar itu dia jadi putih dia. Tapi kalau hitam, kalau menurut saya tidak hanya ketakutan ya, gitu. Mungkin lebih kepada sesuatu yang misterius ya, misteri, kegelapan gitu ya, kayak gitu. Ya, oke. Selanjutnya ini ada lingkaran warna ya, color wheels. Mungkin yang SD ya, yang SD itu sudah pergi abang-abang tukang susunya. Oh, berarti kalian mendengarkan ya? Mendengarkan ada tukang susu. Iya. Ya, jadi lingkaran warna yaitu color wheels itu terdiri dari warna primer, sekunder, dan tersier. Ya, ini mungkin SD sudah pada belajar tentang lingkaran warna ini. Ya, jadi lingkaran warna ini sebenarnya ada 12 kalau dihitung dari warna kuning. Ya, 1 2 3 4 5 itu sekitar ada 12 ya. Itu disebutnya adalah hue ya. Hue, hue. Jadi disebutnya adalah hue. Nah, awalnya itu adalah warna primer, yaitu merah, biru, dan kuning. Ya, jadi merah, biru, dan kuning ini adalah awal warnanya. Ya, kemudian percampurannya ya di sini bisa dilihat merah ketemu kuning, ya itu ketemunya adalah nih orange ini nih. Ya, kemudian orange ini, ya kemudian kuning sama biru ini ketemunya adalah hijau. Ya, dan biru ketemu merah ketemunya adalah ungu. Ya, nah kemudian percampuran ungu dengan biru ini menghasilkan warna ini nih. Ya, jadi agak biru keunguan lah. Ya, kemudian warna biru ketemu dengan warna hijau, ini dia menghasilkan Tosca ini. Ya, hijau kebiruan. Gitu kan, hijau kebiruan. Nah, kemudian kuning ya, warna kuning ketemu warna hijau ya, dia jadinya hijau muda atau hijau kekuningan. Gitu. Ya, kemudian ini warna orange ya ketemu warna kuning ya, dia jadinya orange kekuningan. Ya, gitu. Nah, terus merah yaitu jadi orange kemerahan ya, kemudian warna ungu. Jadi sebenarnya warna itu ya percampuran dari ketiga warna primer itu. Jadi kalau kita mau ngecat ruangan gitu misalnya gitu ya, bingung gitu kan, ya udahlah kita beli 3 warna aja deh gitu kan, merah, kuning, biru gitu. Nah kemudian tuh dicat gitu kan, apa dicampur gitu kan, dicampur komposisinya gitu ya. Nah itu aduh ya begitulah ya. Jadi ketiga warna primer ini menghasilkan lingkaran warna yang kita kenal ini gitu kan. Nah, ini penting. Ya, ini penting. Jadi kalau bisa di screenshot, kalau bisa difoto si lingkaran warna ini. Karena ini sampai kapanpun ini akan dipakai terus nih. Warna ini solid. Warna ini nggak ada perubahan. Dari tahun jebot sampai nanti future tahun 2000 something ya. Ini warna ini akan terus ada nih, ke si 12 warna ini gitu kan. Jadi sebaiknya
diapalin gitu ya, sebelahnya kuning ini apa, sebelahnya orange ini apa, warna merah ketemu warna kuning kecampur jadinya apa. Ya, ini sebaiknya diapalin karena ini akan sangat membantu kita untuk dalam mendesain gitu kan, dalam menentukan si warna ini gitu. Ya. Nah, ini ya yang aku bilang tadi ya, warna primer, kemudian warna sekunder, kemudian warna tersier. Ya, gitu. Jadi warna-warna ini gitu ya, kayak warna siap screenshot. Nah, ya di screenshot aja. Ya, jadi warna primer itu adalah 3 warna ini, kemudian warna sekunder percampurannya ya dari warna sekunder itu jadi warna tersier. Ya, gitu. Nah, ini nanti akan berguna untuk kita kombinasikan. Ada yang sambil naik motor. Oke, hati-hati Mas. Sambil naik motor, sambil mendengarkan materi, jangan sampai nabrak-nabrak ya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Sambil naik motor. Ya, oke. Apa namanya? Saya mana tadi? Oh ya, warna tersier ya. Jadi ini kita akan pergunakan untuk membuat kombinasi warna ya. Color combination. Jadi color combination itu ya balik-baliknya ke color wheels ini sebenarnya. Situ ya. Itu. Nah, kita ke komposisi warna ya. Color composition. Ya, nomor 1 itu adalah warna analog. Ya. Mau antar mama dulu. Ya, nggak apa-apa. Silakan antar mamanya. Ya, komposisi warna analog ini paling gampang dari color wheels tadi. Ya, itu adalah warna yang berseberangan. Jadi warnanya itu dia berseberangan. Kalau misalnya kita mau ambil warna kuning, ya berarti seberangnya. Ya, terserah mau di tengahnya atau mau di pinggirnya, pokoknya dia ada warna seberangnya, warna sebelahnya gitu kan. 3 warna sebelahnya. Jadi kalau warna merah ya udah warna merah, orange sama orange gabungan misalnya kayak gini. Ya, kemudian warna ungu, ungunya juga nanti apa namanya ke bawahnya juga seperti itu. Analognya cari color wheels. Ya, cari color wheels, kemudian ambil satu warna yang kamu pengen, kemudian lihat sebelahnya warnanya apa. Gitu. Jadi nggak bingung gitu loh nentuin komposisi itu nggak. Wah, ini kayaknya cocokan bagusnya hijau ketemu merah nih. Ini kayaknya bagusan nggak bagusan, bukan karena bagusan, tapi karena memang ini sebelahnya warnanya apa gitu kan. Gitu. Jadi apa namanya color wheels itu memang digunakan untuk komposisi warna bagus gitu kan, terlihat seperti apa. Dan ini juga kita berguna untuk menjelaskan misalnya kepada klien atau kepada customer gitu ya, atau kepada teman satu tim ya, satu tim desain gitu ya. Kenapa kok lu pakai warna ini ketemu warna ini? Ya karena komposisi warnanya analog misalnya ya. Itu. Lo kok bisa? Iya. Ini ditunjukkan color wheels-nya, ya ditunjukkan color wheels-nya, kemudian dilihat sebelah-sebelahnya warna seperti apa ya. Itu warna analog ya. Dan ini warna cukup aman ya, cukup aman maksudnya bisa digunakan di berbagai macam desain, jadi nggak perlu ragu gitu kan, dan nggak mungkin salah gitu, nggak mungkin salah warna, dan nggak mungkin terlihat tidak keren, pasti keren karena itu adalah warna terdekat ya, terdekat dari dia, jadi otomatis sudah pasti harmonis lah gitu ya. Seperti itu. Ya, analog. Nah, kemudian setelah analog, kita ada namanya monolog. Ya, monolog ini cuma satu warna, ya, tapi itu adalah warna turunannya, beda sama analog, ya. Kalau analog itu berarti warnanya ditentukan satu, kemudian sebelah-sebelahnya melalui color wheels kan. Tapi kalau monolog itu kita tentukan satu warna, kemudian kita ambil turunannya, berarti lebih apa? Lebih terang atau lebih gelap. Gitu. Jadi ini bisa apa namanya kita mainin di sini. Nah, ini lebih gampang lagi nih, gitu kan. Ini lebih gampang lagi nih di sini gitu kan. Cuman masalahnya kalau kita menggunakan warna monolog itu cenderung membosankan. Jadi harus diperhatikan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau seandainya kita menggunakan warna monolog itu cenderung membosankan. Cenderung warnanya jadi kayak nggak ada perpaduan lah gitu kan, kayak gitu. Ya, tapi ini bagus ya untuk membuat satu desain yang kita mau fokus, misalnya fokus di tulisan, ya kita mau fokus di gambar misalnya,
kayak gitu. Jadi semua desain warnanya pakainya monolog, hanya tulisan aja enggak. Itu semuanya akan jadi lebih stand out, lebih fokus gitu kan. Ya, jadi itu dibedakan dengan ini ya, dengan warna analog ya. Jadi kalau analog itu cuma satu, ya kemudian kita ambil sebelah-sebelahnya, ya. Sementara kalau monolog itu cuma jelas kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu dia berlatih itu ya. Oke nih, kan nanti kita belajar di Photoshop nih, ya kan sekalian milih-milih warnanya gitu kan. Itu berarti nanti kita bisa nih apa namanya lihat. Oh iya nih warna ini ketemu warna ini berarti monolog nih, warna ini ketemu warna ini berarti analog nih ya kayak gitu-gitu ya. Gitu. Emang agak kurang sih 2 pertemuan sih, tapi ya gimana, waktunya terbatas ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi ada analog, ada monolog, ini ada warna komplementer ya, complementary. Ini caranya adalah ambil satu warna di color wheels, kemudian tarik seberangnya. Jadi berlawanan nih, berlawanan, dan itu terserah mau diputer-puter kayak gimana, tapi yang jelas kalau warnanya berseberangan itu disebutnya warna komplementer. Ya, contoh desainnya ada di sebelah, itu warna biru ketemunya ya dengan warna orange gitu kan. Karena kenapa? Itu kalau kita tarik ininya, kita tarik garisnya, ya ini sebenarnya gitu, biru dan orange gitu kan. Gitu. Ini kan sebenarnya bisa diputer-puter aja gitu, nggak cuma warna ini aja gitu kan. Kita cari kombinasinya seperti apa gitu kan. Kemudian kita bisa lihat ini menggunakan komposisi warna apa. Ya. Bahkan kalau mau lebih ekstrim lagi, kalau mau belajarnya benar gitu ya, teman bisa suruh kita cari kombinasi apa gitu ya, kombinasi apa. Kemudian suruh dia untuk tebak. Ini kira-kira komposisi warnanya apa ya? Apakah ini analog, apakah ini monolog, ataukah ini komplementer gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Ya. Untuk berlatih ya, untuk berlatihnya. Ya, ini kemudian ini ada namanya split komplementer. Ya, ini sama dengan komplementer. Cuman salah satu ujungnya itu kita split jadi 2. Ya. Jadi di sini ada 3 warna nih. Kalau tadi cuma 2 warna, 3 warna, ya. Ini benar-benar ada 3 warna yang berbeda. Ya. Nah, ini warnanya dia untuk desain ini bisa lebih kaya lagi gitu kan. Ini bisa lebih kaya lagi. Gitu, ya. Jadi tarik komplementer, kemudian di ujungnya di split 2 apa namanya? Jadi ujungnya 2. Jadi ada 3 nih. Ya, jadi itu ntar 3 diputar-putar itu bisa kita pakai ya. Kayak gitu. Jadi warna komplementer. Ini sering banget dipakai untuk desain yang menghasilkan desain yang cukup apa ya? Cukup playful lah gitu ya. Cukup kaya lah ininya, apa namanya, warnanya ya. Itu ya, jadi split komplementer itu. Nah, kemudian ini ada komposisi warna triadik. Ya, triadik itu berarti triangle. Itu jadi 3, tapi dihitung 3, kemudian kita dapat warna yang kita mau, kemudian kita hitung 3 lagi untuk mendapatkan warna selanjutnya. Ya. Jadi adalah komposisi warna triadik. Jadi dihitung aja per 3. Ya, kita ambil warna yang kita mau, misalnya hijau misalnya. Hitung 3 ke sebelah kanan, dapetin warnanya, hitung 3 lagi, dapetin warnanya, pas tuh 3 tuh. Gitu. Ya, jadi itu adalah warna-warna yang bisa kita pakai di komposisi. Gitu. Pak, bisa sambil minum kopi, Pak? Ya bisa dong, ini kan santai. Mau sambil makan juga nggak apa-apa. Ya kan? Oke, komposisi warna triadik. Nah, selanjutnya ini ada tetradik. Ya, ini beda dengan triadik. Ya, kalau triadik itu 3. Kalau tetra itu berarti 4. Ya, nah ini harus bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan nih ya. Semakin banyak warnanya, kita akan semakin susah ngaturnya. Ya, jadi kalau aku sarankan, jangan lebih dari 5 warna deh kalau ngambil sesuatu. Kalau misalnya mau bikin desain, jangan lebih dari 5 warna. 4 itu udah maksimal banget. 4 itu udah apa ya? Ya sebenarnya udah menyalahi batas juga sih 4 gitu kan. 3 aja itu udah susah gitu kan. 4, 5 apalagi 6. Ini ibaratnya kayak ini apa namanya? Karyawan. Ya semakin banyak kita punya karyawan, kita semakin susah toh ngaturnya. Ya kan? Jadi sebaiknya karyawannya sedikit tapi efektif.
Nah, sama juga dengan warna. Semakin sedikit warna, kita akan semakin gampang ngaturnya. Ya, itu. Nah, ini komposisi tetradik ini sudah 4 warna yang harus kita atur dan itu cukup rumit. Ya, sebaiknya jangan terlalu banyak warnanya. Lupa nanti jadinya monoton dong, Pak. Loh, lebih baik monoton satu warna tapi jelas daripada terlalu banyak warna tapi nggak fokus. Gitu kan. Kalau terlalu banyak nggak fokus, ini orang juga bingung, ini warnanya mau di apa ya. Dan ingat ya, untuk warna itu ada preferensi umurnya. Ya, jadi kita harus lihat pangsa pasar kita juga. Kalau kita punya produk atau logo kita mau bikin logo, kita harus pahami siapa pangsa pasar kita gitu kan. Gitu kan. Pangsa pasar kita siapa? Apakah orang tua kah? Anak kecil kah? Atau siapa gitu kan. Dan itu berkenaan dengan warna. Semakin banyak warna, semakin ceria, cerah. Nah, itu pangsa pasarnya juga beda lagi nantinya. Ya, itu. Jadi tetradik itu adalah 4 ya. Kita tinggal ambil per 4 ya. Kemudian kita itu bisa bujur sangkar, bisa persegi panjang ya, persegi 4 sama aja, yang penting dia 4. Itu ya. Itu komposisi. Nah, coba ini ada untuk ini apa namanya, warnanya yang akan kita gunakan di dalam desain ya. Nanti itu ada hue, saturation, dan lightness, brightness ya. HSL namanya. HSL itu hue, saturation, sama lightness. Gitu. Tapi masing-masing term ya, masing-masing istilah itu beda-beda. Tapi fungsinya sama, intinya sih sama gitu kan. Jadi nggak usah bingung. Hue itu adalah 12 komposisi warna yang tadi kita ini ya. Hue itu nggak ada kepanjangannya. Jadi hue itu ya hue disebutnya hue ya. Gitu, tidak ada kepanjangannya. Jadi hue itu merupakan 12 kumpulan warna-warna hasil percampuran warna primer, cyan, magenta, yellow menjadi warna sekunder, tersier. Lihat tadi. Yang 12 warna tadi, yaitu warna aslinya deh. Kalau tadi kan ada lingkarannya, kalau ini kita pecah dari lingkarannya terus kita jejer-jejerin. Yaitu bentuknya ada 12 ini. Gitu kan. Ini ya, ini disebutnya hue. Jadi warna memang dasar warna yang kita akan pilih. Gitu. Nah, kemudian setelah itu di sini ada namanya saturation, chroma. Ya, chrome. Ya, nah ini menunjukkan derajat intensitas warna. Jadi makin tinggi warna saturasinya, makin colorful, makin tajam, vivid gitu loh, makin kelihatan apa ya, rich gitu kan, makin terlihat rich gitu kan. Tapi semakin rendah saturasinya, dia jadi warna abu-abu. Apa ya namanya itu ya, pudar, kusem, jadi kusem gitu kan. Warnanya jadi kusem karena ketambahan abu-abu. Ya, jadi warna dasar dari si hue ini, ya, hue ini kemudian ketambahan sama abu-abu ini, ya, dia akan jadi kusem gitu kan. Sementara kalau kita tambah warna dasarnya semakin tinggi, ya dia akan jadi semakin colorful. Ya, jadi ini kalau kita habis moto nih gitu kan di HP gitu kan, terus kadang kita tambah saturasinya itu untuk menambah intensitas warnanya menjadi lebih kaya lagi, lebih matang gitu kan. Jadi makin matang, tapi juga harus hati-hati ya, jangan terlalu matang juga gitu kan. Nggak enak rasanya kalau kematangan gitu kan. Ya, itu nanti ya warna-warna untuk generasi milenial X ya. Oke, ini chroma, kemudian selanjutnya ada value atau lightness ya, HSL, hue, saturation, sama lightness ya, HSL ini. Jadi value ini ada nilai terangnya, gelapnya satu warna ya. Jadi perubahan itu bisa dilakukan untuk penambahan gelap dan putih ya. Jadi kalau saturasi tadi penambahannya abu-abu, kalau lightness ini penambahannya hitam dan putih. Ya, jadi si hue ini ya, hue ini warna dasar ini kalau penambahan putih dia jadi gelap. Ya, shade atau shadow. Ya, jadi menjadi lebih gelap. Dan ini harus diperhatikan nih. Gitu kan. Kapan kita menambah warna shadow, kapan kita menambah warna terang. Ya, gitu kayak gitu-gitu. Ya. Nah, ya, ini gampangnya seperti ini ya. Ini ada namanya Mansell. Ya, Mansell color system ini seperti ini. Ya, ini ada value, hue, sama chrome. Ya, jadi kalau warna aslinya
Ya, warna aslinya itu hue. Kemudian ini semakin ke atas ini adalah lightness-nya. Ya, ini ada lightness-nya. Kemudian ini adalah saturasinya. Ya, ini adalah hue-nya. Ya, kemudian ini saturasi. Kemudian ini adalah lightness-nya. Seperti itu. Ya, jadi memang apa namanya, perpaduan ini ya, ini akan menghasilkan warnanya macam-macam gitu kan. Warna yang bisa kita tentukan intensitasnya gitu kan. Kita kendalikan moodnya gitu kan. Mau seperti apa nih moodnya, seperti apa gitu kan. Dan tidak ada satu apa ya, baku ya gitu kan. Paham baku ya bahwa ini harusnya kayak gini nih, harusnya kayak gini, enggak gitu kan. Karena setiap device itu beda-beda ya. Setiap printing itu beda-beda. Mungkin kita sudah tentukan intensitasnya, kita print bagus, kemudian kita pindah printer seperti itu, beda lagi. Bahkan device pun beda-beda. Ini saya pakai 2 device antara laptop dengan HP, ya, dua-duanya menampilkan warna yang berbeda loh, padahal filenya sama. Ya, mungkin di device bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pakai laptop, ada yang pakai PC, ada yang pakai handphone, itu akan beda-beda warnanya, gitu kan. Mungkin di bapak-bapak ibu lebih terang, lebih gelap kayak gitu-gitu gitu kan. Padahal di sini sama, kita pakai file yang sama. Ya, jadi itu apa ya namanya ya? Namanya metarisma. Jadi perbedaan device ya, perbedaan teknologi LCD-nya gitu kan. Dan ini sangat berbahaya pada saat kita harus printing ya. Kita harus printing sehingga akhirnya dibutuhkan satu formula CMYK namanya. Cyan, magenta, yellow, black. Nanti di belakang ada tuh. Ya, cyan, magenta, yellow, black, warna digital. Jadi itu menggunakan komposisi warna. Fungsinya apa sih komposisi warna ini? Menyamakan bahasa warnanya. Ya, mungkin di sini kita ngelihatnya warnanya hijaunya hijau gitu kan. Tapi hijaunya ini apa gitu kan? Hijau terang kah? Hijau gelap kah? Hijau abu-abu kah? Kan nggak jelas gitu kan. Jadi dengan adanya si CMYK ini, ya dengan adanya si CMYK ini, itu membuat si warna ini ikannya seperti itu. Kemudian warna device-nya beda-beda, ya nggak apa-apa. Yang penting CMYK seperti itu. Itu yang nanti akan dicetak. Itu yang akan nanti digunakan gitu. Makanya kalau misalnya sudah punya warna corporate ya, gitu kan. Misalnya logonya sudah punya warna, ini sudah punya warna, usahakan dapetin warna CMYK-nya. Ya, si CMYK ini warnanya nanti akan dicocokkan dengan color book ya, misalnya kayak Pantone, kayak Cemani Tuka di kita di tinta gitu ya. Itu nanti akan ketemu tuh warnanya, dan itu nanti harus diingat-ingat gitu kan. Oh, CMYK-nya ini nih, gitu kan. Nah, begitu juga kalau kita dapat project dari customer, dari klien gitu ya, yang mengharuskan kita mencetak warna yang khusus. Ya, ini jangan sampai sembarangan diiyain aja. Oh iya Pak, ya saya cetak deh gitu kan. Yang penting bayarannya gede gitu. Tapi akurasi warna ini yang penting gitu kan. Kalau kita nggak dapet CMYK-nya, ibaratnya kita langsung terima, langsung kita apa namanya, ibaratnya kayak tinggal pakai pick color gitu ya, terus kemudian itu selesai gitu ya. Wah, itu sangat berbahaya sekali itu gitu kan. Karena kenapa? Itu berarti nggak akurasi warnanya. Begitu dicetak beda satu sama lain, wah bubar urusannya. Yang ada klien komplain nggak dibayar, kita bingung kok warnanya beda ya. Kenapa? Karena nggak punya CMYK tadi. Ya, itu nanti akan kita iniin di Photoshop. Gimana caranya menentukan si CMYK tadi. Ya. Oh, ini udah masuk warna digital. Ya. Gitu. Jadi udah masuk warna digital. Ya, tadi aku bilang tadi CMYK. Ya, CMYK itu cyan, magenta, yellow, black. Ya, kemudian RGB itu ada red and blue. Perbedaannya apa? Bedanya itu kalau CMYK lebih ke buat printing. RGB itu buat digital ya. Jadi kalau ke web, kemudian upload ke Instagram, kemudian upload ke Facebook ya, kayak gitu-gitu. Sosial media lah ya, website gitu ya. Itu biasa kita pakainya RGB ya. Nah, ada perbedaan warna RGB dengan CMYK. Itu jelas banget beda. Yang satu di print di kertas, yang satu di print digital.
Tapi bukan berarti itu tidak bisa di-matchingin ya. Kita bisa matchingin, cuman memang kita butuh bantuan namanya kalibrator. Jadi kalibrasi itu ya kalibrasi ya kenapa warna CMYK di device terlihat redup ya itu tadi karena ada perbedaan antara RGB dengan CMYK. CMYK itu dia pigmen ya basis pigmen, sementara RGB ini basisnya cahaya. Dia pemancar. Kayaknya banyak pertanyaan deh. Apa saya jawab dulu ya, coba sebentar. Ya, ini coba aku stop share dulu. Ya, kayaknya sih jawab dulu ya. Oke. Wah, ini sudah banyak banget, udah hampir 100 loh, bayangkan. Oke, sebentar ya. Mungkin tidak semuanya bisa ini ya. Tidak bisa apa namanya? Tercover pertanyaannya. Ya, sebentar. Ya, ini dari Mbak Wenti, Bu Wenti Purnama ya, atau Mas, saya nggak tahu. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah ininya. Jadi tahu kenapa Realme pakai warna kuning dengan jargon idolanya anak muda. Kuning melambangkan muda, itu benar banget. Ya, benar banget. Jadi kuning itu melambangkan muda. Tadi yang saya bilang psikologi warnanya. Ya, kita lihat dulu pasar kita apa gitu kan. Apakah anak muda atau orang tua? Orang tua tuh lebih banyak warna-warnanya kalem dia. Jadi nggak yang ngejreng-ngejreng gitu ya kayak gitu. Kalau kita jualan baju gitu ya harus ada label. Nah itu labelnya bisa kita cari yang warnanya lebih tone-nya lebih rendah lagi gitu kan. Nggak terlalu ngejreng-ngejreng kayak gitu. Ya oke. Ya ini tadi dari Pak Agus Setiawan. Oke sorry hijau juga adem tapi matikan. Ular hijau. Kenapa ungu dikaitkan dengan janda tadi aku udah jelaskan ya karena sebenarnya agak susah warna ungu itu dipadu-padankan dengan yang lain makanya disebutnya dengan janda ya gitu. Untuk masalah dari Bu Aida Fitri ya Mbak Aida Fitri untuk masalah warna menurut kakak pabrik lebih memilih warna yang pemudar atau yang cerah ya ini tergantung dari pasarnya juga ya kita nggak bisa mendeskripsikan satu daerah gitu ya atau satu pabrik dia memilih warna pudar atau yang cerah. Tergantung produknya sebenarnya. Produk ini menyasarnya seperti apa. Ya, jadi dilihat kalau misalnya kita punya produk sepatu, sepatunya buat siapa nih? Buat anak muda, buat orang tua, gitu kan. Itu bisa dilihat dari situ. Oh, berarti warnanya lebih cerah. Carinya warna-warna cerah. Bikin kaos untuk anak-anak muda, lihat dulu anak mudanya seperti apa nih. Kalau grup band punk, berarti warnanya yang gelap. Bisa nggak bisa apa ya menjudging publik nih lebih suka yang mana ya enggak tapi kitanya yang membuat pasarnya gitu kan seperti itu bahkan kalau kita produk kita cukup bagus ya itu kita bisa ini loh kita bisa apa namanya kayak membuat masyarakat itu jadi oh iya ya warna ini bagusnya untuk ini nih gitu kan. Oh iya warna biru tuh bagusnya untuk anak kecil misalnya. Jadi pasarnya itu ya jadi pasarnya itu bisa kita kontrol gitu kan seperti itu. Ya. Oh iya nih si tukang susu nasional masih Kenapa yang lebih dikenal RGB? Ya, ini karena lebih banyak. Oh, ini dari Giordano's Unde ya. Kenapa lebih dikenal RGB? Karena ya jelas RGB itu ya lebih gampang ya karena device. Apalagi di zaman sekarang ini orang siapa sih yang nggak punya handphone gitu kan? Pasti punya handphone. Ya, dan itu basisnya adalah RGB, red, green, blue. Ya, jadi dari situ akhirnya bisa kita lihat
bahwa sebenarnya bukannya nggak ada si CMYK, ada, tapi dia hanya orang-orang tertentu yang dicetak, hanya orang tertentu yang mencetak, gitu kan. Sementara kalau RGB dia biasanya bisa dipakai sama orang awam ya tanpa harus memikirkan nanti ada warna yang meleset atau warnanya tidak sesuai, nggak apa-apa karena ya namanya RGB kok gitu kan. Di setiap komputer tuh beda-beda loh. Ya, yang tadi saya bilang itu tadi simetrisme tadi. Ya, dari komputer ke handphone itu beda lagi, dari mana ke mana gitu kan misalnya. Ya, misalnya foto kita di HP Oppo keren banget gitu kan. Tapi pas di HP apa gitu jadinya jelek gitu. Oh, sebut merek ya, tapi nggak apa-apa deh. Ya, yang kalau ya aku juga nggak ini ya. Setauku iPhone itu punya sistem warna yang beda sendiri sehingga dia warnanya itu bisa mendekati ke realistis ya. Jadi disebut dengan yang namanya retina display itu, si retina display itu warnanya itu memang dia benar-benar dibuat seakan-akan itu nyaman. Jadi dia daripada mengadjust warnanya, dia mengadjust ke sumbernya. Kayak gitu ya. Gitu. Oh ya, ini dari Pak Andika Poniman juga ya, kepanjangan 2 itu nggak ada kepanjangannya, itu memang namanya seperti itu. Ya, contoh warna cocok untuk pemasaran di generasi X, Y, Z, Kak. Pakai warna apa aja? Sekarang ini trennya lebih warnanya balik ke cerah-cerah lagi sih. Ya, balik ke cerah-cerah, balik ke sesuatu yang terang, sesuatu yang saturasinya tinggi ya, jadi warnanya tuh matang gitu kan. Kalau kita ngelihat di tren desain 2020 itu ya, kalau nanti 2021 itu ya dia warnanya memang cenderung untuk yang lebih gradasi cerah-cerah seperti itu ya. Tapi itu kembali lagi ke desainer sih, karena kita ngelihatnya lebih kepada pangsa pasar ya. Kalau cuma ikut tren doang, begitu trennya udah nggak ada, ya udah kan, itu jadinya jadi habis kayak gitu. Ya, LCH sama lab bedanya apa? Itu formatnya bedanya. Ya, itu dengan Mas Aldi Ilmam. Ya, LCH sama lab itu bedanya apa? Beda di format aja, tapi kita jarang pakai. Ya, biasanya kita memang lebih makainya lebih ke HSL-nya. Ya, jadi use saturation lightness-nya. Lab itu biasanya memang dipakai kalau untuk web dan 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 itu jarang banget kita pakai gitu kan. Gitu. Mas Agustiawan, Mas Adrian di fotografi ada yang pakai warna yang nama istilahnya false color. Ini bertanya atau pernyataan nih? Ya, kalau false color itu lebih kepada kayak ini ya. Bukan warna bohong sih sebenarnya, cuman itu adalah kemampuan si kamera, sensornya ya itu mengambil warna gitu kan, warna dari mengambil gambarnya gitu kan. Jadi warnanya jadi nggak akurat, jadi warnanya lebih kayak matang, jadi nggak realistis gitu kan. Kenapa? Karena sensor dari si kameranya itu, gitu loh. Ya. Black atau key, Kak? Wah, ini nih dari Denny Ceriansyah. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi pertanyaan tadi kan ada CMYK sama RGB. Ya, CMYK itu cyan, magenta, yellow, black. Ya, kemudian RGB red, green, blue. Sebenarnya ini sama aja nih. Ya, kenapa disebut black atau key? Ya, itu sama aja. Karena itu kan dia penentu untuk kepekatan itunya kan. Untuk kepekatan. Jadi cyan, magenta, yellow, black. Ya, kenapa RGB-nya bukan black-nya ya blue ya? Nah, itu karena black-nya itu kita pakai memang buat penentunya gitu kan. Jadi sama aja ya, mau black mau key sama aja. Ya. Key sebenarnya tapi banyak orang yang bilang black. Nah, ya tuh. Salah satu muridku juga. Sambil kopi biar connect, benar. Kita ngomongin warna kalau nggak sambil ngopi, sambil makan apa gitu, ini berat nih soalnya nih. Ya. Ini 2 jam ya, nggak sampai maghrib ini kita. sampai bosan. Ya. Oke. Kenapa warna di CMYK device terlihat redup? Ya seperti tadi yang saya bilang, basisnya adalah pigmen. Ya.
Pantesan dari Mas Agus Setiawan, kalau di percetakan pasti diminta warna CMYK jadi RGB ke CMYK. Iya benar. Ya, itu dikonversi namanya. Makanya kenapa dari awal kita harus tahu nih sebenarnya pada saat ngedesain apakah ini akan di-upload di Instagram atau misalnya di sosial media, atau ini akan dicetak, di print misalnya digital printing, misalnya kayak gitu. Ya, ini menentukan nantinya soalnya. Beda soalnya antara CMYK sama RGB. Ya, jadi jangan sampai ini ya, jangan sampai disamakan gitu kan. Mau RGB, mau CMYK disamakan, jangan, tapi dibedakan. Ya, itu. Dari Kak Marina, Kak, tapi kenapa ya kalau kita cetak foto di tempat fotokopi, hasilnya beda sama yang pas kita edit di layar monitor? Ya benar, karena kan dicetak, yang satu lagi di layar monitor itu berarti RGB, kemudian yang di layar yang kita cetak itu CMYK, itu beda. Nah, ya itu di bawah ada yang lucu tuh, ya. Nah, itu kan udah dibalas sama si ini ya, sama Binus Centernya. Nah, ini ada nih dari Aldi Imam ya. Aldi Imam ini kayaknya dia cukup paham nih pewarnaan. Kak Adrian nanya lagi, bagi tips dong supaya minimalisir keperbedaan ketika kita edit di device agar terlihat sama yang di output hasil atau chatnya. Apakah harus dikalibrate? Iya, sebenarnya harus dikalibrate. Kalibrate itu, tapi cukup mahal ya kalibrate itu. Nah, salah satu caranya adalah kita berpatokan dengan namanya color book. Ya, color book itu color guide ya, itu sebenarnya cukup mahal, tapi nanti pada saat kita praktek di Photoshop-nya, apa namanya, itu ada namanya color gamut. Ya, color gamut itu adalah kita meminimalisir perbedaan antara CMYK dengan RGB-nya. Jadi biar jangan terlalu jauh gitu, jangan terlalu jomplang lah ibaratnya di layar bagus tapi di Kak, bagaimana cara memuaskan publik dari Kak Aida Fitri? Bagaimana cara memuaskan publik dalam hal pewarnaan sesuai dengan selera mereka? Terkadang kan mata kita sudah nyaman tapi tidak di mata publik. Ya, ini agak susah ya. Oke Kak, color book itu mahal bener jutaan. Iya bener. Ya itu namanya color book ya. Itu biasa dikeluarkan oleh Pantone ya. Ya, jadi gimana cara kita memuaskan publik ya? Ya itu susah juga sih memang. Karena kebetulan memang kita tidak bisa membuat orang lain itu ini ya, apa namanya, satisfied gitu kan. Tapi minimal dengan kita memberi penjelasan apa sih sebenarnya konsep di balik warna ini ya, itu diharapkan publik atau customer itu dia akan lebih mengerti gitu kan. Dia lebih paham lagi bahwa oh sebenarnya warnanya ini seperti ini toh gitu kan. Warna birunya BCA itu gara-garanya karena itu trust gitu kan. Warna yang kuat, warna corporate gitu kan. Sehingga dia menggunakan warna biru itu. Sehingga orang juga akhirnya paham, oh iya dengan warna itu ya. Gitu. Kok ini warnanya kuning gitu kan ya, karena ini mencerminkan energi, mencerminkan optimisme gitu kan. Oh dari situ, sehingga perkaranya sudah bukan publik ini terkesan atau tidak, publik ini dia jadi puas atau tidak, tapi kembali kepada konsep di balik kita memilih warna tersebut gitu. Nah kalau sudah kayak gitu, kita sebenarnya tidak peduli publik suka atau tidak gitu kan, tapi konsep kita yang kita bawa warnanya ini benar apa enggak gitu dengan kita punya usaha, itu akan lebih penting. Sehingga kalau kita sudah seperti itu, kita akan jadi satu usaha yang firm, satu usaha yang kuat gitu, nggak gampang digoncang gitu kan. Cuman gara-gara warnanya ngaco gitu misalnya dihujat masyarakat, berubah lagi besok warnanya, jangan. Jadi konsep usahanya dulu, bisnisnya dulu dirapihin, mulai dari desainnya, kemudian bisnis plan-nya mau seperti apa.
UKM ini gitu kan. Baru nanti dijelaskan sehingga akhirnya bisa publik itu kayak semacam oh iya ya, oh seperti itu ya gitu. Oke, jadi kayak semacam pemahaman seperti itu. Ya. Gitu. Terus nah ini lucu nih. Dari Mas Iwan Effendi nih. Dulu pas lihat foto mantan di HP jelas, tapi pas lihat foto ini mantan jadi buram. Aduh ini kesian banget ini. Ya karena faktor CMYK sama faktor ya. Nah, ini aku ada share untuk ini ya apa namanya? Ya, ini ada 3 website ya. 3 website ini yang pertama adalah Color Hunt. Ya colorhunt.co ya, mungkin nanti langsung di screenshot aja. Ini adalah untuk mengkomposisi ya, jadi komposisi warnanya ini bisa kita langsung ambil dari sini ya, bisa langsung kita klik, kita masukin ke Photoshop ya, kemudian nanti tinggal kita pakai di apa namanya desain kita gitu ya, warnanya mau seperti apa. Nah besok nanti aku akan jelaskan mengenai warna ambient sama warna ininya aksennya gitu, jadi nggak sembarangan walaupun ini sudah ada ya, ini sudah ada komposisinya, tapi kita nggak tahu komposisinya itu seberapa banyak, mana yang menjadi komposisi paling besar gitu kan, mana yang menjadi komposisi yang harus disedikitkan ya, masa iya sama semua gitu kan, enggak. Jadi kalau di dalam desain itu ada warna-warna yang kuat, warna-warna yang dilemahkan, jadi nggak semuanya kuat, nanti kalau kuat semua berantem ya, jadi harus ada yang urutan-urutannya. Ya, jadi urutan-urutan ini nanti akan dipelajari ya. Setelah itu kemudian ada yang namanya color trend. Ya, color trend ini dari color lover dia sebenarnya. Ya, color lover ini dia ini lebih kepada blog sih sebenarnya. Jadi nggak cuman komposisi warna doang, tapi di sini juga bisa diskusi. Ya, ini bisa diskusi di sini misalnya warna lagi ngetren apa nih, terus misalnya kita juga bisa upload ini warna ya, kita bisa upload komposisi warna kita gitu ya, kayak gitu. Nah terus yang ketiga ini ada color wheels ya dari Adobe Color. Jadi kalau ini memang ininya ya, memang apa namanya officialnya dari Adobe ya. Jadi dari Adobe itu biar gampang ya, biar gampang nanti itu dia bikin nih kayak ininya nih, kayak apa namanya, kayak programnya nih gitu kan. Terus kemudian nanti di sini ada ya tadi ya analog, kemudian monokrom, riot ya, komplementer, split komplementer ya, bahkan ini lebih lengkap dia nih, ada double split ya. Ini tinggal kita tarik, nah kemudian ini bisa kita geser nih ya, kita geser. Di sini bisa kita lihat yang bawahnya juga dia langsung berubah ya, itu. Dan ini enak banget lah, sudah gampang lah ibaratnya ya. Kemudian ada triad juga ya, gitu ya, komplementer segala macam ya. Jadi ini bisa dipakai nih ya, besok kita akan pakai, jadi biar apa namanya, biar kita udah tahu lah, nggak sembarangan ngambil warna-warnanya gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah besok kalau memang misalnya mau gampang ya, kalau misalnya sudah ada yang punya laptop ya, kalau ada yang punya laptop besok bisa pakai laptop. Jadi misalnya Zoom-nya di HP, kemudian ngadepin laptop gitu. Jadi di laptop nanti Pak Photoshop dulu biar bisa ngikutin gitu. Nah nanti kalau memang misalnya nggak punya laptop, adanya di HP, ya udah nanti di di video record, screen record misalnya gitu ya. Jadi kita bisa nanti coba lagi kayak gitu. Ya, jadi itu akan lebih gampang gitu. Jadi kalau misalnya besok mau ngikutin ya itu. Ya hari ini sih ada Photoshop juga tapi tidak terlalu banyak. Ya. Corel Draw boleh.
Boleh kalau ada Corel Draw. Tapi ininya kita Photoshop ya. Tapi kita lebih besok ininya tuh Photoshop soalnya. Ya. Berarti warna itu faktor selera kan, Pak? Perpaduannya tidak hanya mengikuti aturan campuran warnanya. Ya, sebenarnya bisa balik ke faktor selera, tapi selera itu juga didasari dengan pengetahuan, gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar asal kita suka warna hijau, warna biru, tapi kita juga tahu hijau ini bagusan nanti ketemu apa seperti apa, gitu ya. Besok kita akan pakai Adobe Photoshop CS6. Saya CS6 ya. Jadi saya pakainya CS6. Besok kalau misalnya ada yang pakai CC atau apa boleh, silakan aja, nggak apa-apa. Ya, ini kebetulan tadi ada kelas membuat ini ya, membuat mockup namanya. Ya, jadi mockup ini. Nah, besok kita akan seperti ini nih. Ya, akan seperti ini. Nah, ini aku menggunakan CS6. Jadi kalau misalnya besok ada yang menggunakan Photoshop CC boleh, ya, Photoshop Element boleh, ya, tapi akan lebih baik kalau misalnya Photoshop CC ke atas ya. Ini karena basic aja, jadi menggunakannya CS6. Kenapa saya masih bertahan di CS6? Karena dia kayak gitu ya. Jadi kayak di sini besok kita akan coba bongkar ini apa sih ininya, apa toolsnya, kemudian ini kalau ini buat apa, gimana caranya kita bikin ini baru segala macam ya, seperti itu. Nah, ini kan tinggal kita bikin ininya new ya. Sama mungkin aku akan sedikit ulas yang hari ini ya gitu. Jadi takutnya yang hari ini ketinggalan atau apa gitu kan. Kalau PSCC 2015 bisa. Boleh. Ya, mungkin yang hari ini ketinggalan gimana, besok pengen ada yang ditanyain gitu ya kan, masih bisa diakses tuh. Gitu, ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Silakan. Mungkin juga nggak tepat jam 3 nggak apa-apa sih. Ya, 45 lah. Saya punya CS3 bisa. Wah, itu CS3 itu kuat banget itu CS3 itu. Boleh. Saya awalnya sebenarnya dari Photoshop belum pakai CS malah Photoshopnya. Ya. Kalau yang menggunakan HP gimana ya agak susah sih, tapi kalau mau screen recording boleh ya. Aplikasi apa yang harus di-download? Photoshop. Ya, saya tidak punya laptop, bagaimana ya nggak apa-apa, diikutin aja. Bisa screen recording di HP-nya, ya. Itu besok juga belajar mewarnai ya kita. Photoshop 7 bisa. Saya dulu pakai Photoshop 7 soalnya. Ya. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? 73 peserta, mudah-mudahan besok juga sampai 73 ya. Sayang sertifikatnya soalnya. Oke, kalau misalnya udah nggak ada, aduh komputer. Kak ngopi di Kemanggisan, oh ini pasti anak BINUS ini, jangan-jangan. CS6 bisa nggak bisa? Aldi Imam ini siapa ya? Ya. Oke, kalau memang misalnya udah tidak ada Screenshot apa absen nih, Pak? ininya ya absennya, jadi kita open ini semua, open video semua, terus kita foto bersama gitu. Ya walaupun besok juga foto bareng juga sih gitu ya. Udah sih absen, Pak, nggak apa-apa. Oh, udah absen ya. Oh, ya udah sih kalau begitulah. Oke, untuk rekan-rekan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah apa namanya menyempatkan hadir di sini ya.
Ini pesertanya so far cukup banyak ya, paling banyak menurutku yang di kelas desain ada 73. Boleh dong chat dari mana aja nih? Paling jauh dari mana aja 73 ini sebelum kita akhiri. Lampung, aduh, Malang, Pontianak. Wow. Sama-sama, terima kasih juga Mamuju, Medan, Surabaya, Tangerang, Jaksel. Ya. Cilacap. Wih, di Aceh Tengah, Jakarta. Mantap. Ya, kalau misalnya ada satu pertanyaan di luar ya desain gitu ya tentang UKM gitu, misalnya gimana cara bikin brand, cara bikin logo, boleh juga loh ditanyain sekalian mumpung nih, ya gitu. Kediri, Persib Bandung. Oh iya, IG-nya ya, bener-bener. Ya, IG saya ini @Ian_Adrian ya. Oh, sorry, kok ini private ya, bukan everyone. Ya, nih itu IG-ku ya, _Ian @Ian_Adrian. Ya, itu tadi aku udah di atas nih. Kebetulan aku lagi suka urban sketching ya. Jadi urban sketching itu memang kebetulan manual ya. Jadi karena kalau aku pikir itu belajar warna itu untuk melatih sense kan, melatih sense itu caranya ya dengan manual. Kita praktek gitu. Kalau kita campur-campur di komputer ya mungkin bisa dapat, tapi mungkin nggak seakurat itu gitu. Sementara kalau kita belajar manual ya, kalau belajar manual ya kita bisa belajar yang lebih akurat lagi gitu kan. Itu. Ya. Oke, kalau begitu rekan-rekan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampai bertemu besok di di jam yang sama ya. Saya akan ganti ke PC ke laptop yang lebih mumpuni lagi. Ya, mudah-mudahan besok bisa kita praktek ya. Walaupun hari ini sebenarnya pengen praktek juga, tapi kayaknya kalau ngelihat dari waktunya